Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan itulah yang akan menempatkan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada bekal yang lebih baik dari takwa yang kita bawa menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di ujung tahun 2003. Perjalanan hidup kita terus berubah. Semakin kita mendekati kepada pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ini memberi makna buat kita semua. Pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan dan pergantian tahun hendaklah memberikan ibrah yang panjang buat kita, bahwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan segera datang kematian kita. Di ayat yang tadi saya kutip di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat itulah kamu disempurnakan balasan bagi kamu. Amal-amal kita disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatu dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang mau meninggal dunia. Semua manusia lari dari kematian. Dalam surat Al-Jumu'ah yang biasa kita baca, Allah mengingatkan kita semua. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulahaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu.
Semua kita pasti lari dari kematian. Tidak ada orang yang mau meninggal dunia. Kalau kita mengambil ibrah dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, setingkat Nabi Ibrahim alaihi salam pun tidak mau dicabut nyawa oleh malakal maut. Waruya anna malakal maut alaihi salam jaa ila Ibrahim Khalilur Rahman. Diriwayatkan malakal maut pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Ketika malakal maut datang untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Ya malakal maut, wahai malakal maut, hal ra'aita khalilan yaqbid ruha khalilihi?" Apakah ada seorang kekasih yang akan mencabut nyawa kekasihnya? Yang kita tahu Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, apakah ada seorang kekasih yang akan mencabut nyawa kekasihnya? Maka malakal maut itu juga kembali kepada Allah. Kemudian Allah berkata kepada malakal maut, katakan kepada Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi? Apakah ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Pesan Allah itu kemudian dibawa oleh malakal maut Israil dan dikatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau engkau mengaku sebagai kekasih Allah, apakah ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Ketika mendengar kata-kata itu, Ibrahim langsung mengatakan, iqbid ruhi sa'ah, cabutlah nyawaku sekarang juga. Ini memberi ibrah buat kita jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang sudah siap dicabut nyawa adalah orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau Imam Hayyan bin Aswad mengatakan dalam salah satu ucapannya, al-mautu jisrun yuwassilul habib ilal habib, bahwa kematian itu adalah jembatan yang bisa menyampaikan kekasih untuk bertemu dengan kekasihnya. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu kekasih Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, kekasih Allah itu tidak punya rasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak pernah bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih Allah itu adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita resapi firman Allah ini, berarti kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kuatkanlah iman kita, mantapkanlah ketakwaan kita. Itulah kekasih Allah. Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa kekasih Allah itu artinya adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa kedekatan kita kepada Allah itu wal qurbu minallahi ta'ala bil makan wal jihah muhal. Mustahil manusia bisa dekat kepada Allah dalam tempat dan dalam tempat jarak. Sangat tidak mungkin
manusia dekat kepada Allah, tempat dan jarak dia. Beliau mengatakan fal qurbu minhu, kedekatan manusia kepada Allah itu adalah innama yakunu idza kana al-qalbu mustaghriqan fi nuri ma'rifatillah ta'ala subhanahu. Yang dimaksud dengan kedekatan seorang hamba kepada Allah adalah ketika hamba itu memiliki hati yang penuh dengan cahaya makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba yang dekat kepada Allah. Kemudian Imam Ar-Razi mengatakan, fa in ra'a dalaila qudratillah. Kalau dia melihat, maka dia melihat kekuasaan Allah. Wa in sami'a ayatillah. Kalau dia mendengar, hamba itu mendengar ayat-ayat Allah. Wa in nataqa bitsana'i 'ala Allah. Kalau dia memuji keagungan Allah. Wa in taharraka fi khidmatillah. Kalau dia bergerak untuk melayani Allah. Wa in ijtahada, dan kalau dia bersungguh-sungguh, ijtahada fi ta'atillah. Dia bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kekasih Allah. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah yang kalau kita melihat kekuasaan Allah, kalau kita mendengar ayat-ayat Allah, kalau kita berbicara memuji Allah, kalau kita bergerak untuk khidmah kepada Allah, kalau kita bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita banyak-banyak zikrul maut, mengingat kematian kita. Karena di sanalah akan muncul semangat kita melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Imam Ad-Daqqaq yang ditulis oleh Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umudil Akhirah, Imam Daqqaq mengatakan, man aktsara dzikral maut, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bi thalathati asya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jilit taubah, dia akan segera bertaubat kepada Allah, karena dia tahu manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Dia akan segera bertaubat kepada Allah. Yang kedua, wa qana'atil qalbi, orang yang banyak mengingat kematian hatinya akan qanaah, karena dia tahu tidak ada yang dia bawa menghadap Allah kecuali amal soleh. Harta yang banyak tidak akan memberikan arti manakala harta itu jadi pakai untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, orang yang banyak mengingat kematian, kata Imam Ad-Daqqaq, akan diberikan kemuliaan wa nasyatil ibadah, dan akan rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man nasiyal maut, dan barang siapa orang yang melupakan kematian, uqiba bi thalathati asya, maka orang itu akan diberikan iqab dengan 3 perkara. Taswifit taubah, orang itu akan melambat taubat karena dia lupa kepada kematian. Wa tarkur ridha bil kafaf, hatinya tidak pernah ridho kepada pemberian Allah. Dan yang terakhir, wa takasul fil ibadah, dan dia pun malas untuk melakukan ibadah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus memfokuskan ibadah kita, terus melakukan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Karena dengan ibadah itulah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap keperluan kita Allah akan memberikannya, dan dunia akan datang kepada kita dalam keadaan dunia itu tunduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jamalahu syamlahu, Allah bereskan segenap persoalannya. Wa tatud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tunduk. Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di depan 2 matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu,
Allah cerai beraikan masalahnya, tak pernah selesai masalah hidupnya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia didatangkan hanya seukuran kecil untuk dia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa memfokuskan diri kepada akhirat, dan kita menjadi orang-orang yang banyak melakukan amal soleh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini saya ingin mengutip nasihat Mu'adz bin Jabal agar kita banyak melakukan amal soleh, menyongsong pertemuan kita dengan Allah. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, idza shallaita sholatan fashalli sholata Mu'adz." Kalau kamu sholat sebuah sholat, jadikan itu sholat terakhir untukmu. La tadunnu annaka ta'udu ilaiha abada. Kamu jangan menganggap setelah sholat itu kamu bisa sholat lagi. Ya bunayya, wahai anakku, innal mu'min yamutu baina hasanatain. Orang beriman itu mati di antara dua kebaikan. Hasanatin qaddamaha wa hasanatin akharaha. Dia mati sebelum dia melakukan kebaikan, dan dia mati sesudah dia melakukan kebaikan. Itulah kematian yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan kematian yang mulia dan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma anfa'anna al ghalaa wal wabaa والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وأرخص أسعارهم وأمنهم في أوطانهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم إنا نسألك أن تحرر مسجد الأقصى وأرض فلسطين. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم شتت شملهم
وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقدر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم وعلى من آونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين اللهم أنزل إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم الطف بهم وارحمهم وأخرجهم من الضيق والحصار اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود ومن آونهم من الكفار والمنافقين اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم اللهم أذب الكفرة والمشركين أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك ورسولك وأوزئهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتم عليه وانصرهم على عدوهم وعدوك إله الحق إله الحق إله الحق واجعلنا منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة